Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Media Inggris menyebut kesuksesan proyek naturalisasi Indonesia diduga membuat Malaysia iri, sehingga FAM menempuh jalan pintas dan terlibat skandal pemalsuan dokumen. Informasi lainnya pemirsa, terobosan baru diluncurkan pemerintah Amerika Serikat dan FIFA. Donald Trump resmi meluncurkan sistem FIFA Pass yang menyediakan antrian visa prioritas bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menegaskan telah mengantongi 18 dari 23 nama pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2025. Kepastian itu ia sampaikan usai Garuda Muda menutup rangkaian uji coba kontra Mali. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memastikan telah mengantongi 18 dari 23 nama pemain yang akan masuk daftar resmi untuk SEA Games 2025 di Thailand bulan depan. Diketahui pada laga uji coba terakhir melawan Mali, Indonesia tertinggal lebih dulu setelah Sekau Kone memanfaatkan kesalahan di sisi kiri pertahanan Garuda Muda pada menit ke-11. Tim asuhan Indra membalas melalui Mauro Zylstra pada menit ke-38. Pemain FC Volendam itu mencetak gol debutnya setelah menerima umpan dari Hoki Caraka. Memasuki babak kedua, Indonesia mampu berbalik unggul lewat kerjasama apik yang dituntaskan Rafael Struijk pada menit ke-52. Namun Mali kembali menyamakan kedudukan melalui gol kedua Kone pada menit ke-70. Skor imbang 2-2 menutup laga tersebut. Hasil tersebut membuat Indonesia menuntaskan 4 laga uji coba melawan India dan Mali dengan catatan 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Meski demikian, Indra menilai penampilan tim jauh lebih baik dibandingkan pertemuan pertama melawan Mali ketika mereka kalah 0-3. Dirinya mengakui masih ada sejumlah kesalahan yang berujung pada gol lawan dan perlu segera dibenahi. Pada SEA Games 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Garuda Muda akan memulai perjuangan menghadapi Singapura pada 5 Desember.
kemudian Filipina pada 8 Desember, dan ditutup dengan laga melawan Myanmar pada 12 Desember. Menjelang SEA Games 2025, Timnas Indonesia U22 mendapat kabar gembira. Ketua Badan Tim Nasional Soemarji mengungkap bahwa pemanggilan Marcelino berjalan lancar. Pemain berusia 21 tahun itu dijadwalkan langsung bergabung dengan tim di Thailand. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Soemarji memberikan pembaruan mengenai persiapan Timnas Indonesia U22 menjelang SEA Games 2025. Menurutnya, beberapa pemain muda yang berkarir di luar negeri kini tengah menyelesaikan proses perizinan dengan klub masing-masing sebelum dapat bergabung dengan skuad Garuda Muda. Soemarji menyebut komunikasi dengan klub gelandang Garuda AS Trencin terkait pemanggilan Marcelino Ferdinand berlangsung positif. Ia memastikan jadwal keberangkatan pemain berusia 21 tahun itu sudah disusun dan tinggal menunggu persetujuan akhir. Nantinya, Marcelino tidak akan mengikuti pemusatan latihan di tanah air dan dijadwalkan langsung bergabung dengan tim di Thailand. Lebih lanjut, Soemarji menegaskan bahwa skuad Garuda Muda akan berangkat ke Thailand pada 27 November 2025 sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Ia pun optimis pemain-pemain diaspora dapat berkontribusi maksimal di bawah komando pelatih Indra Sapri. Selain Marcelino, beberapa pemain keturunan seperti Ivar Jenner, Mauro Gistra, dan sejumlah nama lain juga diproyeksikan memperkuat Timnas U22 pada ajang SEA Games 2025. SEA Games 2025 akan menjadi penampilan ketiga Marcelino di ajang tersebut, setelah sebelumnya bermain pada edisi 2021 dan 2023. Dari dua edisi itu, ia berhasil mempersembahkan medali perunggu dan emas. Pemain berusia 21 tahun itu telah mencatatkan 11 penampilan, 4 gol dan 2 assist bersama Garuda Muda. Indonesia akan berlaga di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Media Inggris The Guardian menyoroti keberhasilan proyek naturalisasi Indonesia. Namun kesuksesan itu diduga membuat Malaysia iri hingga menempuh jalan pintas dengan memalsukan dokumen pemain naturalisasi. Media Inggris The Guardian menyoroti pesatnya perkembangan sepak bola Asia menjelang Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, jurnalis senior John Duerden menilai bahwa salah satu negara dengan kemajuan paling signifikan adalah Indonesia, terutama lewat keberhasilan proyek naturalisasi pemain yang membuat skuad Garuda meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Menurut The Guardian, skuad Garuda berhasil memaksimalkan aturan naturalisasi dengan merekrut pemain-pemain keturunan, mayoritas dari Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga mereka.
Nama-nama seperti Kevin Dix, Jesus Tom Hai, dan sejumlah pemain lain disebut menjadi pondasi penting yang memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Keberhasilan ini terlihat jelas dalam perjalanan Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski pada akhirnya gagal maju ke putaran berikutnya, performa tim Merah Putih yang nyaris lolos dianggap sebagai pencapaian besar. The Guardian menilai transformasi ini menjadikan timnas Garuda sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dan bahkan mulai disegani di Asia. Namun, kemajuan Indonesia ini turut disebut memicu rasa iri di negara tetangga. Menurut The Guardian, keberhasilan tim Garuda membuat Malaysia berupaya meniru langkah serupa. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mencoba memperkuat tim nasionalnya dengan menaturalisasi pemain dari Brazil, Argentina, Spanyol hingga Belanda yang diklaim memiliki garis keturunan Malaysia. Tetapi, rencana ini justru berakhir dengan skandal besar. FIFA menuding beberapa pemain tersebut menggunakan dokumen palsu terkait identitas dan asal-usul keluarga. Akibatnya, 7 pemain dihukum larangan membela timnas Malaysia selama 12 bulan. FAM juga dijatuhkan hukuman denda miliaran rupiah atas dugaan manipulasi dokumen. Tak terima, FAM kini membawa kasus tersebut ke pengadilan untuk membantah tuduhan FIFA dan berupaya memulihkan reputasi mereka. Namun, The Guardian menilai skandal ini menjadi bukti bahwa tekanan untuk menyaingi keberhasilan Indonesia membuat Malaysia terjebak pada langkah-langkah yang tidak sehat. Curaçao menciptakan sejarah usai berhasil mengamankan tiket Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Di balik keberhasilan itu, striker Persis Solo Girvane Kastanir menjadi sorotan utama berkat kontribusinya yang turut membantu negaranya menembus putaran final. Kabar mengejutkan datang dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Timnas Curaçao resmi mencatat sejarah setelah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Curaçao meraih tiket bersejarah itu usai bermain imbang 0-0 dengan Jamaika pada laga terakhir grup B. Tambahan 1 poin membuat mereka memuncaki klasemen dengan 12 poin dan berhak lolos otomatis ke putaran final. Di balik keberhasilan tersebut, satu nama yang menarik perhatian publik adalah Girvane Kastanir, penyerang yang kini memperkuat Persis Solo di Super League 2025-2026.
Castaneer berperan penting dalam perjalanan Curaçao menuju Piala Dunia. Dirinya tampil dalam 3 pertandingan pada babak kualifikasi dan mengemas total 101 menit bermain. Secara keseluruhan, pemain berusia 29 tahun itu telah mengoleksi 25 caps bersama tim nasional dengan torehan 9 gol. Apabila performanya bersama Persis Solo terus meningkat, bukan tidak mungkin Castaneer akan menjadi salah satu opsi utama pelatih Dick Advocaat untuk mengisi lini depan Curaçao di Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia kembali melonjak di ranking FIFA usai meraih kemenangan atas Nepal. Kini Harimau Malaya berada di posisi 116, mengalahkan Timnas Indonesia yang tetap di peringkat 122 dunia. Timnas Malaysia sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Nepal pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Asia 2027. Pertandingan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, Selasa 18 November 2025. Gol tunggal Faisal Halim pada menit ke-56 sudah cukup untuk mengantar Harimau Malaya meraih 3 poin penting dan semakin kokoh di puncak klasemen grup F. Skuad asuhan Peter Klamoski kini mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan hanya membutuhkan hasil imbang atau bahkan kalah dengan selisih maksimal 4 gol dari Vietnam. Pada laga pamungkas untuk memastikan tiket ke Piala Asia 2027 menyusul keberhasilan Timnas Indonesia. Tak hanya mendekat ke babak final Piala Asia, kemenangan atas Nepal juga memberikan keuntungan signifikan bagi Malaysia dalam ranking FIFA. Menurut data VOTI Rankings, Harimau Malaya memperoleh tambahan 6,88 poin yang membuat mereka naik ke peringkat 116 dunia. Sementara itu, Timnas Indonesia yang tidak memiliki agenda pertandingan pada FIFA Matchday November 2025 harus puas tetap berada di peringkat 122. Absennya laga resmi membuat skuad Garuda dipastikan tidak menambah poin FIFA bulan ini dan target masuk 100 besar dunia di tahun ini pun dipastikan sulit tercapai. Malaysia sendiri tampil sangat serius sepanjang kualifikasi Piala Asia 2027. Sebelum menekuk Nepal, mereka juga memetik 2 kemenangan besar atas Laos dengan skor 3-0 dan 5-1. Penampilan positif ini membuat posisi mereka di ranking FIFA terus menanjak, meski di tengah bayang-bayangan skandal 7 pemain naturalisasi ilegal yang masih bergulir. Di sisi lain, PSSI masih disibukkan dengan proses pencarian pelatih baru untuk skuad Garuda setelah pemecatan Patrick Kluivert. Proses seleksi pelatih yang belum rampung membuat program timnas berjalan tersendat dan berdampak pada minimnya agenda resmi yang berpotensi menambah poin FIFA.
Pemerintah Amerika Serikat resmi meluncurkan sistem FIFA Pass, terobosan baru yang menyediakan antrian FIFA prioritas bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Program ini dirancang untuk mempercepat proses masuk jutaan penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan terobosan baru untuk mempermudah penggemar sepak bola memperoleh visa menjelang Piala Dunia 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan inisiatif tersebut pada Senin, 17 November 2025. Dirinya memperkenalkan sistem FIFA Prioritized Appointment Scheduling System atau FIFA Pass yang memberikan akses antrian wawancara visa prioritas bagi pemegang tiket resmi Piala Dunia 2026 di seluruh kedutaan Amerika Serikat. Trump menjelaskan bahwa Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri bekerja intensif untuk memastikan para penggemar dari berbagai negara dapat melalui proses pemeriksaan dengan cepat dan masuk ke Amerika Serikat tanpa hambatan berarti. Dalam peluncuran FIFA Pass, Trump didampingi Presiden FIFA Gianni Infantino. Infantino menyebut FIFA memperkirakan 5 hingga 10 juta penggemar akan datang ke Amerika Serikat untuk menyaksikan turnamen tersebut. Dengan sistem baru ini, kata Infantino, para pemegang tiket dipastikan telah melalui proses verifikasi dan dapat menikmati pertandingan tanpa kendala administrasi. Infantino juga menambahkan bahwa sekitar 6 miliar penonton diperkirakan menyaksikan Piala Dunia 2026 secara global. Termasuk 1 miliar orang yang akan menonton acara pengundian grup pada 5 Desember di Kennedy Center, Washington. Setelah pernyataan Infantino, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengungkapkan bahwa pemerintah telah menambah lebih dari 400 petugas konsuler di berbagai kedutaan. Untuk menangani lonjakan permohonan visa terkait Piala Dunia, bahkan menggandakan jumlah petugas di beberapa negara. Rubio menegaskan bahwa pemegang FIFA Pass tetap akan menjalani proses pemeriksaan keamanan yang sama dengan pemohon visa lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.